Selamat malam para Haji dan teman-teman semua. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas 2 pemrograman berbasis web yang sudah saya kerjakan, dan berikut untuk websitenya. Sebelum saya jelaskan, saya akan buka dulu source code-nya. Berikut adalah source code-nya. Jadi di sini sudah saya pisahkan untuk style, di sini untuk logiknya, untuk pemrograman scriptnya, dan di sini untuk daftar halamannya. Mulai dari halaman indeks seperti ini, stok, lalu tracking. Nah, di sini untuk script pemrosesan data stok di sini, lalu di sini script untuk pemrosesan pada halaman tracking. Lalu kembali pada halaman website. Pada website ini saya sudah menerapkan halaman dan fitur seperti manajemen stok bahan ajar, lalu menerapkan filtering, lalu sorting data, update data, stok menggunakan sistem pop-up, dan penyimpanan data saya gunakan local storage, sehingga pada halaman website yang sudah diupdate datanya, saat di refresh datanya akan tetap, yaitu tidak kembali ke data semula. Lalu pada fitur tracking pengiriman berdasarkan nomor delivery order. Kemudian saya akan menjelaskan apa-apa saja fitur yang sudah saya buat. Yang pertama, ini adalah halaman utama, halaman dashboard. Terdapat 3 menu utama di sini, yaitu yang pertama informasi stok bahan ajar. Yang kedua adalah menu untuk tracking pengiriman, dan di sini menu ringkasan laporan. Namun di sini hanya dekorasi ya, belum bisa diklik. Kemudian lalu kita masuk ke halaman stok, informasi stok bahan ajar. Kita klik. Di sini adalah halaman stok. Bawah ada tabel daftar dari item atau buku yang ada pada sistem. Terdapat tombol aksi di sini untuk mengedit data, sini kode mata kuliah, judul buku, kategorinya di sini, UT daerahnya, rak, quality, safety minimum, item, lalu statusnya di sini sudah diterapkan dynamic ya. Misalnya quality di atas minimum safety itu stok keterangannya tersedia. Apabila quality-nya di bawah safety itu menipis, dan nanti apabila misalnya datanya kosong, di sini ada keterangannya habis. Kemudian di sini ada fitur berupa filter. Filter ini ada parameternya, yaitu filter daerah. Jadi di sini terdapat daerah-daerah yang dapat kita klik. Misalnya kita klik Surabaya, di sini akan terfilter, itu UT Surabaya, stoknya biologi umum. Nah, di sini untuk kategori muncul sesuai ketersediaan. Misalnya di sini kan hanya ada praktikum. Nah, nanti misalnya ada buku satu lagi, itu akan muncul sesuai stoknya. Jadi tidak semata-mata semua kategori muncul di sini, hanya muncul kategori yang terdapat pada UT daerah tersebut. Di sini terdapat filter untuk melihat status stok. Misalnya nih ada filter stok tersedia. Nah, hanya terfilter di sini, hanya ditampilkan data yang statusnya tersedia. Misalnya kita klik menipis. Nah, di sini terfilter data yang menipis, sehingga dapat digunakan sebagai antisipasi kepada admin untuk mengorder buku baru. Di sini terdapat sorting. Defaultnya ini sepertinya sesuai data yang diinput. Di data mana yang diinput duluan akan terdapat paling atas. Misalnya kita mau sort nih menggunakan judul. Nah, ini sortnya alfabetik, yang dari arah A lebih dulu dan menurun sini. Kemudian sorting berdasarkan banyaknya stok. Nah, jadi untuk stok yang paling banyak terdapat di bagian paling atas. Kemudian sorting harga, di sini memang tidak ditampilkan harga, tetapi
untuk harga yang paling tinggi itu ada di atas. Contoh, misalnya kita klik untuk edit. Nah, di sini harganya paling mahal 40.000, yang kedua ada di 65.000, berikutnya jadi 60.000. Jadi dari yang paling mahal di atas. Kita reset filter. Ini untuk apabila filternya di reset itu filternya hilang. Kemudian saya akan mencoba fitur tambah data. Di sini akan muncul pop-up berupa formulir, yaitu parameter-parameter yang harus diisi. Apabila kita tidak mengisi, terdapat warning, lengkapi semua field dan pastikan quality tidak negatif. Misalnya juga udah diisi sebagian, tetap dia tidak mau jalan. Contoh, kita akan isikan, kita coba input data buku baru. Misalnya buku administrasi publik digital. Pilih mata kuliah pilihan, kita taruh di Surabaya, misalnya raknya misalnya 4D1. Di sini raknya, quantity misalnya stoknya ada 18, lalu minimumnya 10 dan harganya misalnya 85.000. Ini kita kasih keterangan. Di sini saya coba bisa pemformatan juga, misalnya di sini strong, maka nanti setelah ditambah dia akan tebal sesuai HTML. Kita tambah dan berhasil. Di sini menambah datanya dan di sini cetak tebal. Di sini tersedia karena stoknya lebih banyak ketimbang minimum. Kita coba satu lagi. Coba kuantitinya hanya 5 dan minimumnya adalah 12. Kita coba tambah. Nah, data yang barusan kita tambahkan secara urutan default dia akan berada di bawah. Di sini menipis karena stoknya lebih sedikit. Coba deh kita input baru, data stoknya kosong misalnya. Misalnya kita kasih keterangan seperti ini, kita tambahkan, ternyata bisa. Nah, di sini keterangannya habis karena stoknya kosong. Saat difilter juga, misalnya habis, nah dia akan tahu filter di sini, menipis, menambah menjadi 3 item, tersedia menjadi 3 item juga. Nah, coba kita terapkan filter lagi. Misalnya kita pilih daerahnya Surabaya. Di sini ada 3 pilihan kategori karena di sini Surabaya tersedia 3 juga. Misalnya kita pilih salah satu praktikum. Di sini akan muncul praktikum, mata kuliah pilihan, dan mata kuliah wajib. Kita pilih semua kategori lagi. Nah, di sini statusnya misalnya yang habis ada 1. Kita reset lagi. Nah, misalnya nih kita mau input data yang sudah ada kodenya. Misalnya kita input data seperti ini. Di sini menggunakan kode yang sudah ada sebelumnya. Kita tambah kode sudah dipakai. Ini menggunakan kode lain. Kita cancel saja. Lalu kita juga bisa edit. Misalnya update stok yang di sini. Nah, kita menjadikan stoknya 20 misalnya. Kita update, nah dia langsung jadi tersedia di sini karena stoknya 20. Lalu data-data yang sudah ada di sini, misalnya seperti situs web pada umumnya, jika misalnya di refresh, di sini datanya tetap karena sudah tersimpan di local storage. Nah, di sini adalah penyimpanan data dari website. Jadi di sini datanya yang tadi barusan diupdate di stok, nah, di sini semuanya tersimpan di sini sehingga saat website dikunjungi lagi itu datanya masih ada. Kemudian kita masuk coba ke menu tracking pengiriman. Sini adalah halaman pengiriman. Kita bisa input untuk mencari status. Misalnya kan di sini terdapat daftar perjalanan paket, kita copy nomor DO nya,
kita cari muncul rinciannya. Ini untuk progress bar-nya. Lalu untuk detailnya di sini status perjalanan. Ini katanya dalam perjalanan. Misalnya kita cari tapi kolomnya kosong, error. Misalnya kita input angka ngacak, data DO tidak ditemukan. Kita coba input data pengiriman baru. Ini otomatis akan bertambah sesuai nomor. Dan sini bisa pilih yang lain, CMT, paketnya IPS dasar. Ini tanggal pengiriman hari ini, total harganya dia otomatis sesuai paket yang sudah ada di database. Kita coba simpan, masuk datanya dari sini. Lalu di sini otomatis kebuka. Misalnya coba kita tambah data lagi, kita pilih Kiki misalnya, paketnya IPA, harganya juga menyesuaikan sesuai database. Kita simpan ini, misalnya kita refresh supaya hilang ini. Misal kita coba tracking, nah di sini increment 002, 001. Kita coba cari tracking dan muncul. Jadi demikian presentasi saya mengenai website yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas 2 pemrograman berbasis web.